Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Information and Communication Technology atau ICT bersama saya Takaful Pambudi Raharjo, asisten pada mata kuliah ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar menggunakan Microsoft PowerPoint. Mungkin kawan-kawan sudah familiar menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, sebenarnya Microsoft PowerPoint itu sangat gampang ya. Mungkin perlu sedikit belajar saja, mungkin sudah bisa. Nah, di sini kita akan mencoba belajar menggunakan Microsoft PowerPoint, dan sebelum itu saya akan menjelaskan komponen-komponen atau fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kawan-kawan melihat ada lembar atau work area. Nah, di sini akan kita gunakan sebagai tampilan slide kita. Oke, nah di sini ada slide ataupun slide kecil yang nanti bisa kita atur dalam membuat PowerPoint kita. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada menu bar ya di sini. Ada menu-menu yang isinya atau berisikan tools-tools yang nanti akan kita gunakan untuk membuat PowerPoint. Nah, di sini juga ada Quick Access Bar. Nah, di sini Quick Access Bar berfungsi sebagai cara cepat menggunakan tools yang telah disediakan. Lalu di sini kita akan melihat tools-toolsnya ya. Di samping atau di bawah menu, di sini ada tools-tools yang berfungsi untuk mengatur presentasi kita. Nah, kita di sini juga bisa melihat ada notes. Nah, ini berfungsi untuk memberikan catatan pada PowerPoint kita. Oke, saya akan lanjut lebih dahulu ke menu dulu ya, menu bar terlebih dahulu. Nah, menu bar di sini ada beberapa menu bar ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari menu file. Nah, di sini menu file ini berisi tentang informasi-informasi tentang PowerPoint kita ya. Nah, di sini ada informasi-informasi PowerPoint kita. Lalu di sini ada tools save as, open, close. Nah, di sini adalah tools yang berfungsi untuk menyimpan dan membuka dan menutup PowerPoint kita. Di sini ada fitur-fitur yang lainnya, ada recent, new, print, save and send, help, option, dan exit. Nah, nanti akan berfungsi memudahkan kita dalam mengelola PowerPoint kita. Nah, kita lanjut ke menu home. Nah, menu home ini adalah menu yang berisikan tools-tools yang sangat umum atau tools umum yang kita gunakan dalam membuat PowerPoint. Nah, di sini ada clipboard tools group. Nah, setelah itu di sini ada slide tools group, font tools group, paragraph tools group, drawing tools group, dan editing tools group. Di dalam tools group terdapat banyak sekali tools-tools yang bisa kita gunakan. Selain itu di sini juga ada dialog box. Nah, dialog box ini berfungsi untuk pengaturan lebih lanjut di tools yang kita gunakan. Lalu setelah itu ada menu insert. Nah, menu insert ini adalah menu untuk menyisipkan konten yang kita masukkan ke dalam PowerPoint kita. Kita bisa menyisipkan tabel, gambar, ilustrasi, bentuk-bentuk ataupun diagram, lalu link, lalu teks-teks yang unik, lalu kita bisa menyisipkan simbol juga, dan juga kita bisa menyisipkan media berupa video maupun audio. Selanjutnya kita bisa melihat di menu desain. Nah, menu desain ini berisikan tema-tema yang bisa kita gunakan
untuk mempercantik slide kita ya. Oke, nah di sini ada juga page setup atau kita bisa mengatur ukuran dari work area kita. Selain itu kita juga bisa mengatur background secara manual di sini. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada transition. Nah, transition ini adalah menu yang berfungsi untuk menyisipkan atau memberikan efek transisi kepada slide yang kita buat. Nah, di sini ada banyak sekali transisi. Nah, kita bisa memilih transisi mana yang akan kita sisipkan di slide kita. Oke, lalu di sini ada menu animasi. Nah, menu animasi ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk memasukkan animasi kepada konten yang akan kita gunakan untuk presentasi. Berfungsi juga untuk memberikan efek bergerak ya pada huruf maupun gambar maupun yang lain yang akan kita masukkan di sini agar terlihat lebih menarik. Nah, di sini ada juga previewnya. Kita bisa melihat langsung efek mana atau animasi mana yang kita masukkan ke dalam konten kita. Selain itu di sini juga ada advanced animation atau group advanced animation. Itu berfungsi untuk mengatur lebih lanjut animasi yang kita buat atau yang kita sisipkan atau kita tambahkan ke konten kita. Nah, sini juga bisa mengatur timing atau waktu animasi yang kita buat. Lalu kita ke menu slideshow. Oke, kita lanjut ke menu slideshow. Nah, menu slideshow ini berfungsi untuk menampilkan slide yang sudah kita buat. Nah, ini berfungsi mau seperti apa cara kita memulai presentasi. Lalu di sini ada setup atau setup tools group dan ini berfungsi untuk mengatur presentasi yang kita buat. Oke, di sini juga ada tools monitor untuk mengatur tampilan dari presenter maupun tampilan untuk audiens. Lalu kita ke menu review. Nah, menu review ini berfungsi untuk proofing ataupun mengkoreksi kata-kata ataupun kalimat yang ada di PowerPoint kita. Dan juga ada juga koreksi bahasa ya di sini bisa kita gunakan. Lalu ada juga fitur tools untuk memberikan komen di dalam PowerPoint kita maupun PowerPoint orang lain. Lalu di sini ada compare untuk membandingkan dengan PowerPoint lain ataupun file lainnya. Dan jika diperlukan, kita bisa menggunakan start inking untuk membuat coretan-coretan di dalam PowerPoint kita. Nah, setelah itu kita ke menu review. Nah, menu review ini berfungsi untuk menampilkan tampilan yang mempermudah presenter ataupun tampilan yang dibutuhkan oleh presenter. Di sini ada Master Views. Nah, Master Views ini adalah tools group yang berfungsi untuk membuat template pada PowerPoint kita sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan pekerjaan kita ya karena sudah ada template-nya. Nah, ini sangat membantu sekali. Lalu di sini ada show a ruler, lalu grid lines dan guides. Ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengatur letak kursornya ya, mempermudah itu. Setelah itu ada zoom, ada color juga, koreksi warna ya. Lalu ada Windows, kita bisa melihat Windows yang aktif yang mana, yang tidak yang mana. Lalu ada macros. Nah, setelah itu di sini ada menu lain ya. Menu lain yaitu Nitro Pro yang muncul karena saya menginstal aplikasi Nitro. Nah, mungkin di tempat kalian belum muncul karena mungkin belum menginstal aplikasi Nitro. Nah, ini
aplikasi Nitro ini hanya memudahkan kita dalam mengolah file dokumen berformat PDF. Oke, cukup itu dulu untuk pengenalan fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Selanjutnya kita akan belajar membuat slide master. Lalu kita akan belajar menggunakan transisi dan animasi. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar untuk membuat video presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, sekian untuk pertemuan ini.